Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang. siang, Izin memperkenalkan diri, nama moderator. saya Arya Chandra Wijayajati. Kali ini kita kedatangan dari 4 narasumber, ada Mbak Eni, Mbak Elma, Mas Fatan, dan Mas Rafli. Kali ini kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang sedang hangat di Indonesia. Sebelumnya kita sudah melakukan survei-survei mengenai kasus-kasus yang akan kita angkat. Salah satunya adalah puluhan ASN yang tidak masuk usai libur Lebaran. Baiklah, langsung saja kita bahas menurut teman-teman sekalian. Dari Mbak Eni. Pendapat Mbak Eni bagaimana sih mengenai situasi ini? Menurut saya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak untuk dicontoh. Karena sudah jelas kan dalam Undang-Undang ASN bahwa ASN berlandaskan atas kode etik dan perilaku, di mana disebutkan bahwa ASN akan melaksanakan tugas dengan disiplin serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena hal ini sangat tidak mencerminkan sikap ASN yang profesional. Bisa dikatakan masuk ke golongan korupsi, yaitu korupsi waktu. Berarti korupsi waktu itu kayak telat juga korupsi waktu ya. Iya, bisa juga. Dari Mbak Elma, korupsi waktu itu apa sih? Menurut saya ya, korupsi waktu kan di mana seorang tidak menjaga waktu yang diamanahkan kepadanya. Nah, perbuatan tidak terpuji ini sering terjadi di kantor-kantor maupun perusahaan-perusahaan swasta. Pekerja yang mencuri waktu ini untuk kepentingan pribadinya juga termasuk korupsi waktu. Oke. Nah, dari Mas Rafli, kenapa sih bisa terjadi hal seperti ini? Terima kasih kepada moderator. Menurut saya hal ini bisa terjadi karena rendahnya kesadaran disiplin dari seorang ASN itu sendiri. Karena ASN tersebut tidak mengamalkan perilaku yang sesuai dengan core value ASN. Sedangkan core value ASN itu di dalam itu ada salah satu berakhlak. Jadi kalau misalnya hal itu bisa terjadi, yaitu ASN tidak mengamalkan perilaku core value ASN tersebut. Menurut saya, bagi seorang pegawai yang telah berjanji akan melaksanakan amanahnya, yang mana itu kan eh, pas pengangkatan ASN itu kan ada beberapa sumpah dan itu kan harus ditaati, harus dijalani. Yaitu bekerja dengan waktu-waktu tertentu salah satunya dan digaji untuk hal itu. Sebisanya ASN tersebut berusaha menunaikan amanahnya sebaik mungkin yang sudah dibebankan kepadanya. Begitu juga dengan jam kerjanya. Hendaknya ya gunakan jam kerja yang telah disepakati bagi masing-masing kantor, yang mana tidak boleh telat, datang tepat waktu, pulang pada jam kerja. Ya, selanjutnya bagi ASN ini itu kan sudah ditetapkan di kitab suci bagi yang beragama Islam, mohon maaf. Bagi kitab suci Islam, Allah dan Rasulullah memerintahkan kita agar menunaikan amanah dengan profesional dan sebaik mungkin. Yang mana Allah Ta'ala berfirman pada surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Jadi, kesimpulannya seorang muslim juga berusaha menunaikan dan melaksanakan persyaratan yang telah disetujui. Menurut saya cukup sampai situ. Terima kasih kepada moderator yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Rafli. Eh, Balik lagi ke Mbak Elma nih. Bagaimana sih dampaknya bila isu korupsi waktu ini tidak terselesaikan? Korupsi waktu kan sama saja dengan korupsi uang ya. Bagaimana kita melihat hubungan antara korupsi waktu sama korupsi uang? Secara sederhana tuh kita bisa lihat berdasarkan gaji ASN yang kita terima, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, gaji golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun adalah sebesar Rp2.579.400 melalui perhitungan sederhana.
Dengan asumsi sehari kerja itu 8 jam kerja dan sebulan itu 20 hari kerja, maka besaran gaji ASN per jamnya itu sebesar Rp16.161. Nah, jika dikorupsi waktu lebih dari 1 jam, maka tinggal kalikan saja. Terus, menurut saya gambaran yang saya ceritakan tadi cukup memprihatinkan kan, mengingat APBN, APBD yang digunakan untuk menggaji ASN adalah uang rakyat. Nah, maka penegakan aturan mengenai kedisiplinan ini seharusnya dijalankan dengan tegas. Untuk seorang pegawai atau karyawan yang mempunyai jam kerja, hendaknya mematuhi dan bekerja dengan profesional sesuai jam kerja yang telah diatur. Demikian pula seorang mahasiswa yang bersekolah atau berkuliah pada jam yang telah dijadwalkan, atau kita menunda-nunda dengan bermalas-malasan terhadap pekerjaan yang harusnya dikerjakan 1 hari, tapi kita kerjakan 2 hari. Nah, banyak hal yang menganggap bahwa korupsi itu sepele, namun ternyata korupsi itu situasi yang semuanya berawal dari hal kecil. Oke, terima kasih Mbak Elma. Menurut Mas Fatan nih, dari tadi diem aja. Bagaimana cara mencegah agar kasus-kasus terus tidak terulang kembali? Oke, terima kasih untuk Mas Moderator. Kalau menurut saya sendiri, kembali ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Tentunya pola pikir untuk ASN sendiri juga harus berbeda-beda. Kita harus merubah sikap yang tadinya positif menjadi negatif, agar kita tidak korupsi waktu lagi. Dan sementara banyak ASN yang sering korupsi waktu seperti ini, semisal seperti jam rapat jam 9. Tapi untuk nanti rapat dimulai, biasanya jam 9.30 itu baru dimulai. Jadi kebanyakan ASN di sini pada molor. Untuk jamnya pasti ngaret gitu. Jadi demikian kalau dari saya sendiri, kembali ke pola pikir masing-masing. Untuk kesadaran dirinya masing-masing. Agar bisa merubah pribadi menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Fatan. Oh, baik. Eh, Sebagai ketua kelompok nih Mas Fatan, apa sih pendapat kelompok Anda terkait dengan nilai-nilai bela negara dan bagaimana sikap Anda terhadap isu-isu itu sebagai ASN milenial nih? Oke, bisa disampaikan oleh ketua kelompok. Oke, terima kasih untuk Mas Moderator. Menurut kelompok kami, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, bela negara merupakan sebuah tekad, sikap, dan perilaku secara tindakan warga negara, baik secara personal maupun secara kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Untuk dari kelompok kami sendiri, adapun upaya-upaya yang dilakukan sebagai ASN milenial adalah sebagai berikut. Untuk bela negara di lingkungan masyarakat seperti meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya. Untuk yang kedua, bekerja sama, bergotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, bisa untuk bergiliran melaksanakan ronda malam dan siskamling. Yang keempat, menciptakan suasana tentram, damai, serta rukun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, ras, suku, agama, dan kelompok-kelompok lainnya. Berikutnya, untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, mengamalkan setiap nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara. Yang ketujuh, bisa membayar atau menyetorkan pajak tepat waktu.
Lalu, apabila di suatu kelompok masyarakat ada yang aktivitas yang mungkin mengancam seperti terorisme dan lain-lain, kita patut mewaspadai dan mencurigai aksi tersebut maupun aksi-aksi lainnya seperti perdagangan narkoba dan tindakan-tindakan yang mengancam negara. Jadi kita harus memiliki jiwa nasionalisme untuk memberantas itu semua. Menurut kelompok kami begitu. Kembali ke Mas Moderator. Oke, terima kasih Mas Patan sebagai ketua kelompok. Demikian ulasan tentang upaya bela negara yang bisa kita lakukan sehari-hari. Semoga kita semua berharap nilai nasionalisme dan jiwa patriotisme selalu bisa ditanamkan dan dilakukan demi terjaganya keutuhan NKRI. Oke, mungkin cukup atau masih ada yang ditambahkan dari narasumber? Ya, menurut kami cukup. Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk untuk podcast kali ini. Terima kasih. Sekian pada podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Moderator. Terima kasih Mas Moderator. Terima kasih rekan-rekan sekalian.